Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan alhamdulillah teman-teman, ini dapat kiriman dari Mas Slamet Ristiono yang kemarin kebetulan meliput proses muat sapi yang akan dikirim ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Karena kebetulan kemarin saya tidak bisa ikut ketika proses muat sapi dari Lembu Suro Family ya kan dikirim ke Pak Haji Wawan. Teman-teman simak videonya, dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillah hari ini ada pengiriman dari Magelang, tepatnya di Lembu Suro Farm, ke beliau Pak Haji Wawan Balikpapan, itu tepatnya di Samarinda Baru. Ini alhamdulillah, ini kesempatan yang begitu luar biasa. Ini bisa pengalaman saya bisa kirim ke Kalimantan. Jika beliau sangat enak sekali, istilahnya sangat percaya dengan saya. Pesen dengan sapi saya itu sangat luar biasa, karena kemungkinan nggak begitu banyak orang untuk bisa kasih kepercayaan dari jauh-jauh, mungkin seberang luar pulau, yang mempercayakan kepercayaannya kepada saya, Mas, gitu. Hari ini 10 ekor ya, Mas? Nggih, untuk hari ini alhamdulillah 10 ekor. Kita pakai armada Puso. Untuk rata-rata ini sekitar bobot 650 sampai 700 ya, Mas. Ini. Tadi ada yang 79. Nggih, ada yang 79 hampir 800. Ada juga yang bobot kebanyakan ini kepala 600 ya, Mas. Kebanyakan. Paling kecil tadi kayaknya 5,5. Nggih, 5,5 itu untuk itu kayaknya untuk yang moncong putih. Paling besar ya, Mas? Nggih, paling besar ini 790. 790 ini. Oke teman-teman, dua sapi terakhir ini masuk. Ya, terakhir ya, Mas ya. Nggih, ini yang terakhir 2 ekor. Ini bobot 700 kayaknya waktu informasinya, karena saya tidak menunggu untuk penimbangan. Tadi saya yang nimbang. Nggih, 700 ya, Mas. Saya yang nimbang, nanti videonya ada teman-teman di belakang. Untuk modelnya sangat cukup istimewa, ini super sekali. Nggih. Dan rata-rata untuk poelnya poel satu pasang ya, ada yang non poel juga. Nggih, poel 1 pasang, 0 poel juga ada, tapi ada yang poel 2 pasang juga ada. Bervariasi. Nggih, bervariasi. Dari Magelang ini kira-kira berapa hari, Mas Joko? Dari Magelang estimasi 3 hari. Ini hari Selasa, berarti sekitar target hari Jumat, hari Sabtu sudah bersandar atau masuk di kandang Samarinda, Mas. Itu estimasi dari saya, dari pelabuhan Balikpapan itu sekitar ya 2-3 jam. Nggak ada kendala, insya Allah sekitar segitu, Mas. Nanti yang lebih tahunya, atau karena kan ini hanya estimasi saya belum pernah ke sana. Jadi yang lebih tahunya detailnya itu beliau, Mas Driftnya, karena udah bolak-balik ke Kalimantan. Untuk persiapan dokumen prosedurnya gimana, Mas? Untuk persiapan dokumen kita terus terang aja 3, Mas. 3? Nggih, 3. Apa saja, Mas? Pertama itu surat jalan untuk keamanan di jalan lah, istilahnya kan benar-benar asli ini dari daerah asal mana, tujuan mana itu harus. Kedua itu SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Dan ketiga itu hasil cek lab darah dari sapi-sapi yang mau dibawa. Itu mengurusnya berapa hari, Mas, kira-kira? Itu saya kemarin terus terang aja saya kan mengurus sendiri. Dan istilahnya ya itu mengurus sendiri sekitar 3 hari, Mas. 3 hari. Kalau misalkan kita kan untuk surat jalan bisa ambil dari pasar, ya kan, kita ambil pasar terdekat di sekitar kita ada. Kedua itu untuk cek lab itu kita yang ambil darahnya itu harus dokter hewan, Mas, karena dari rekomendasi mau ke laboratorium itu kan ada istilahnya rekomend dari dokter hewan tersebut yang mengambil, yang pas itu.
Dan nanti kalau misalkan sudah jadi itu cek labnya itu sekitar 24 jam atau 1 hari insya Allah. Misalkan sekarang cek, nah besok insya Allah bisa diambil. Jadi udah lumayan keluar. cepat ya Mas ya? Nggih, kalau misalkan kita kooperatif dan belajar, istilahnya belajar mengetahui tentang prosedur-prosedur itu insya Allah juga mudah Mas itu Mas. Ini sambil lihat yang sudah naik Mas. Nggih, untuk siap. sapinya. Nggih. Ada tadi kelihatannya yang di depan atau sudah naik trontonnya ini yang ada di kandang beletuan ya Mas ya? Nggih. Yang Malbor tadi. Yang Malbor di kandang beletuan, yang 2 ekor limousin itu di kandang Bedoyo Mas. Teman-teman juga bisa menyaksikan video penimbangannya, nanti kita sisipkan. Komplit 10 ekor sudah ditimbang. Kalau penataannya bagaimana Mas ini Mas? Penataan kita ikut dari driftnya yang membawa dan pengawal. Biasanya yang udah pengalaman itu enaknya menata sapi itu kan tergantung sama yang melakukan di perjalanan ya Mas, gitu. Setelah itu bisa merasakan enaknya gimana itu udah pengalaman, itu kita tetap ikut driftnya yang udah berpengalaman Mas. Metodenya 4-2-4 ini. 4-2-4. Jadi di depan 4 ekor menghadap ke depan, kemudian nanti di tengah 2 ekor menghadap ke samping. Dan bener. di belakang 4 ekor menghadap ke belakang. Bener. Karena alasan ini ditata ke depan 4 itu untuk di perjalanan, karena ngasih rumput, ngasih comboran itu kan biar mudah, satu lari di kandang ya Mas, gitu. Yang belakang juga mungkin di kapal biasanya, kata informasi dari tripnya itu biasanya dibuka nanti biar memudahkan cara merawat sapinya di perjalanan atau di kapal. Dan biasanya juga kalau udah kayak gini supir juga sambil apa, bantu lah, sambil bantu. Kalau misalkan pengawal satu kan ini juga lumayan, juga cukup lah untuk 10 ekor untuk satu pengawal untuk pusuh ini. Untuk di kapal 36 jam ya Mas ya? Nggih, informasi itu estimasi 36 jam. 36 jam di kapal. Nggih. Tujuan dari kita ambil dari armada bak kayu, inisiatif saya itu sendiri mengambil untuk bak kayu karena tidak kepanasan mungkin Mas. Itu kan dari sengatan matahari, kalau misalkan di perjalanan ketika panas, besi itu kan menahan panas juga Mas, ya kan. Jadi kalau misalkan kesenggol-senggol jadi apa ya, kayak melecet atau gimana, kadang juga bisa. Itu juga untuk keamanan, untuk kenyamanan sapi juga kurang begitu nyaman kalau misalkan terlalu panas mungkin Mas, gitu. Kalau misalkan ada untuk armada yang bak besi, paling kasih untuk atas itu seperti jaring atau jaring bunga itu Mas, itu kan tidak begitu kepanasan ya kan. Jadi kalau misalkan kita mending milih bak kayu, tapi bukan berarti untuk bak besi itu tidak bisa untuk pakai sapi, tidak. Lebih saran adem. Dari lebih adem itu saran. Mungkin bagi para teman-teman yang di luar pulau sana, khususnya yang ingin tahu tentang prosedur atau apa ya, untuk menghabiskan dana berapa untuk bisa memboyong sapi-sapi dari Magelang, khususnya untuk Lembu Surofarm ke Balikpapan. Ini pengalaman dari beliau Pak Haji Wawan, bisa hubungi Pak Haji Wawan tentang bertanya-tanya, istilahnya kan, tanya-tanya tentang sharing-sharing tentang prosedur-prosedur ingin mengirim sapi ke luar pulau. Monggo di Japri Pak Haji Wawan, khususnya yang di Balikpapan, karena beliau kapasitasnya kan mungkin di Balikpapan, tapi insya Allah hampir sama untuk prosedur pengiriman ke luar pulau, hampir sama Mas, gitu. Jadi ya bolehlah kita japri, monggo teman yang penasaran japri Pak Haji Wawan, beliau monggo. Beliau kebetulan bercerita dengan saya itu pensedia hewan kurban. Mungkin para teman-teman pemirsa atau para konsumen yang khususnya di Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda,
bisa tanya-tanya atau japri beliau Pak Haji Wawan, bisa datang langsung ke kandang untuk melihat sapinya dan bagaimana kualitas sapinya. Ini termasuk istilahnya kan ciri-ciri atau gambaran sedikit dari kandang beliau atau farm beliau. Ini seperti ini sapinya, dan kualitas memilih sapi Pak Haji Wawan ya saya akui emang luar biasa ini Mas. Seleranya selera tinggi, istimewa. Kualitas sapi istimewa ini. Nggak asal-asalan nih, nggak asal-asalan nih Mas, karena ya cukup lumayan, mungkin nggak 1 atau 2 hari memilih sapi, tapi sangat telaten dan sangat lumayan teliti banget untuk mengamati. Dari video mungkin itu udah saya lihat, oh ini berarti beliau ini emang ahlinya ahli untuk memilih sapi ini Mas beliau. Monggo Pak Wawan. Nah ini teman-teman, sore hari alhamdulillah sudah muat, tinggal perjalanan ke Surabaya. Selasa sore menjelang maghrib ini dari Magelang, estimasi ke Surabaya sampainya besok pagi hari Rabu tanggal 22, dan nyebrang ke Kalimantan membutuhkan 36 jam. Sebelum menyeberang itu karantina dulu di Tanjung Perak ya Mas. Tanjung Perak. Dan yang saya amati teman-teman, proses kirim sapi ke Kalimantan ternyata tidak simpel. Ini persiapannya dari siang, bahkan dari pagi mencari hijauan dulu ya Mas ya. Dan tidak hanya membutuhkan beberapa orang, butuhnya banyak sekali ini tenaganya. Ada teman-teman driver, ada teman-teman yang membantu yang lainnya juga. Mas Ate juga turun tangan tadi. Semoga video kali ini kirim sapi perdana dari Lembu Suro ke Kalimantan bisa menambah informasi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin informasi lebih detail bisa kontak Mas Joko ataupun Bapak Haji Wawan bagi teman-teman yang ada di Kalimantan. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.